Selamat datang di video monolog penerapan Smart ASN dan Manajemen ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bersama saya Gredi Nainggolan, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari instansi pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Di video monolog kali ini kita akan menyaksikan profil dari instansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beserta contoh praktik penerapan Smart ASN dan Manajemen ASN di lingkup pemerintahan Diskominfo SP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut terlebih dahulu. Mari kita masuk ke profil instansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkep. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian saat ini beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di lingkungan kantor Bupati Pangkep, Pangkajene. Adapun sejarah terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berawal dari Dinas Perhubungan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017. Lalu pada tahun 2022 mengalami perampingan organisasi menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut. Dipimpin oleh seorang kepala dinas yang saat ini dijabat oleh Bapak Syamsur Yasyam SIP MM. Lalu terdapat juga sekretariat Diskominfo yang dipimpin oleh Ibu Haji Yana Yusriana Yusuf STMM, serta memiliki 4 bidang tugas. Yang pertama, bidang layanan e-government yang dipimpin oleh Bapak Tri Kasmir Eskom MM, bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik yang dipimpin oleh Bapak Edi Suharyadi Eskom MIKOM, bidang statistik dan data yang dipimpin oleh Ibu Nurwidya Rahim SOS MIKOM, serta bidang persandian yang dipimpin oleh Bapak Irawan Makmur SOS. Adapun visi dan misinya sebagai berikut. Visi: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, unggul, berdaya saing dan religius berbasis sumber daya lokal berkelanjutan. Adapun misinya yaitu 1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal. 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi. 3. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan perikanan, pariwisata, dan industri kreatif dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah. 4. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pun tugas di bidang persandian, tempat di mana saya bertugas, yang pertama, menyiapkan perumusan kebijakan hubungan media, tata kelola sumber daya, dan layanan informasi dan komunikasi, serta pengelolaan media komunikasi. 2. Menyiapkan perumusan norma, standar tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi persandian. 3. Menyiapkan implementasi tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi persandian. 4. Melaksanakan pengamanan sinyal dari upaya penyadapan. 5. Melaksanakan dukungan material sandi. 6. Memantau, evaluasi, dan pelaporan tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi persandian.
Mari kita masuk ke penerapan praktek manajemen ASN di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun praktek manajemen ASN terbagi atas dua, yaitu kedisiplinan pegawai yang dapat diberikan dari contoh datang tepat waktu dan berpakaian atribut lengkap, menerapkan protokol kesehatan, serta seluruh pegawai dan staf bekerja sesuai dengan tupoksinya. Pengembangan kompetensi. Instansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkep mengikuti bimbingan teknis atau sosialisasi penerbitan sertifikat elektronik oleh pihak Badan Sertifikat Elektronik dan mengikuti webinar Cyber Hub tentang topik bidang keamanan dan manajemen layanan IT. Mari kita lanjut ke praktek Smart ASN di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun terbagi atas dua, yang pertama sistem kerja berbasis IT yang berada di lingkup internal organisasi Diskominfo SP Kabupaten Pangkep. Yang pertama, pembuatan email @pangkepkap.go.id yang sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem kerja berbasis IT yang kedua adalah permohonan hosting dan subdomain, di mana seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangkep yang akan membuat atau membangun website atau aplikasi sistem informasi berbasis web dapat mengajukan permohonan subdomain sekaligus hosting kepada Dinas Kominfo SP Kabupaten Pangkep. Lalu yang kedua adalah bentuk layanan yang berbasis IT yang dapat dirasakan oleh pihak masyarakat ataupun di luar lingkup Dinas Kominfo SP. Yang pertama, layanan PPID Kabupaten Pangkep yang diperuntukkan untuk mengelola pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Adapun layanan yang kedua adalah penerbitan sertifikat elektronik, yaitu menerima pelayanan penerbitan sertifikat elektronik bagi seluruh pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui aplikasi AMS BSRE. Demikianlah video monolog yang dapat saya sampaikan kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.